Halo teman-teman, selamat siang, konnichiwa. Ya, hari ini kita bertemu lagi dan kali ini saya dapat kesempatan berkolaborasi antara bahasa Jepang dengan bahasa Korea. Ya, sebelumnya saya perkenalkan ini dengan Bapak Arif, ya sekalian rekan lah, bari ngobrol, bari ngopi. Ya, gimana Pak Arif kalau misalkan bahasa Koreanya selamat siang itu apa? Apa ya bahasa selamat siang ya. Korea itu ya paling biasanya setelah salam itu annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ya, Oke. annyeonghaseyo. Nah, kalau di Jepang itu konnichiwa. Kemudian kalau di Korea itu selamat malam apa ya? Apa ya biasanya kurang ngerti juga sih. Biasanya salam itu ya paling juga cuman itu gitu. Jadi Annyeonghaseyo. kalau salam itu hanya mau selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam itu jadi satu annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Oh, seperti itu. Salam Ya. gitu kan. Salam mau siang mau pagi annyeonghaseyo. Gitu. Ya, teman-teman seperti itu ya kira-kira. Jadi kalau bahasa Korea dengan bahasa Jepang itu ternyata setahu saya, baru kali ini saya juga tahu bahasanya itu berbeda gitu. Nah, jadi kalau bahasa Jepangnya tadi kita udah lengkap lah sebelum-belumnya dari video-video saya yang teman-teman yang ngikutin, yang menonton itu sudah lengkap saya lampirin. Cuma nih barangkali teman-teman atau adik-adik yang baru menonton video ini mungkin hanya untuk fukushu ataupun flashback, mengulang kembali. Bahasanya kalau untuk bahasa Jepangnya selamat pagi itu ohayo gozaimasu. Kemudian untuk bahasa selamat siangnya itu konnichiwa. Kemudian untuk bahasa selamat malamnya itu konbanwa. Seperti itu. Tapi bedanya yang seperti saya jelaskan pada video yang sebelumnya, bahasanya selamat sore itu nggak ada. Jadi dia selamat siang aja gitu ya teman-teman. Oke, next, kalau untuk ucapan terima kasih itu bagaimana? Kamsahamnida. Kamsahamnida. Hamnida. Kalau untuk bahasa Jepangnya arigatou gozaimasu gitu. Kalau di Jepang kan ini ada pengucapan nih untuk terima kasih itu kan ada dua ya. Arigato saja untuk pendeknya. Kalau untuk panjang itu arigatou gozaimasu. Nah, kalau untuk pendeknya ada nggak kalau bahasa Korea? Sebenarnya bahasa Korea itu apa ya? Satu kalimat satu arti, maksudnya satu arti itu banyak bahasanya. Banyak versi gitu. ya. Seperti itu. Kamsahamnida, kamsaheyo, komamsumnida, komawo gitu kan. Sebenarnya banyak teman gitu. ya. Banyak, jadi banyak kalimat tapi satu arti gitu. Iya. Berarti itu masing-masing daerah ya, atau wilayah atau provinsi di mana kita tempat tinggal, bahasa daerahnya itu masing-masing begitu ya Pak. Iya. Jadi ada bahasa formal, ada bahasa informal gitu kan. Kalau bahasa formal seperti bahasa wawancara televisi lah. Seperti itu. Istilahnya bahasa yang paling halus. Seperti itu. Jadi bahasanya pakai ka, pakai da gitu kan akhirannya gitu kan. Semnika Jisogero hages semida gitu kan. Boleh diterjemahin artinya ngomong apa gitu ya, biar teman-teman juga pada tahu kan, kita nggak tahu nih kan, beda kolaborasinya, beda arti gitu ya teman-teman. Iya kan, annyeonghaseyo Jisogero hages semida. Jadi artinya itu annyeonghaseyo berarti kan ini kan siang ya, berarti kan selamat siang. Jesogero hages semida, perkenalkan. Maksudnya saya ingin memperkenalkan gitu kan. Berarti itu Nama introduction saya, gitu ya, introduction ya gitu. Oke. J Iremen gitu kan, atau ya J Iremen gitu kan nama saya gitu kan. J Irem itu kan nama gitu. Kalau J-nya itu kan saya, atau J atau istilahnya kan bisa banyak sih. Saya itu banyak ada ya. Ada Jonen, ada Nanen gitu, ada nen, isinya seperti itulah gitu. Jadi banyak gitu, banyak perubahan kalimatnya banyak gitu. Oke, mungkin bagi teman-teman atau adik-adik yang masih penasaran,
mungkin kita ingin mengulas lah ya sedikit kalau untuk perkenalan dalam bahasa Jepang itu kan dari pertama mungkin dari saya dulu, nanti untuk yang pendek aja nih Pak Arif, nggak usah yang panjang. Hajimashite, nama wa misalkan Irwan des. Kemudian kalau dari bahasa Korea bagaimana? Jesoger lagi sebentar J 이름은 Syarif입니다. Seperti nama saya Syarif gitu kan. Kalau untuk menanyakan hobi Anda apa? Hobi itu apa ya, bahasa Koreanya agak udah lupa sih. Oh seperti itu, lupa teman-teman ya. Malum ya, nanti mungkin kalau barangkali yang teman-teman yang pernah kuliah ataupun ex Korea bisa di komentar ya, di kolom komentar. Hobi itu apa sih bahasa Korea, seperti itu ya. Kemudian untuk ini untuk mengucapkan salam perpisahan itu apa? Misalkan kalau untuk di bahasa Jepang itu sayonara, selamat dadah gitu kan, selamat tinggal gitu ya. Selamat tinggal. Kalau bahasa Koreanya itu kalau selamat tinggal gitu apa ya? Agak lupa ya. Apa ya, udah lama sih ya, jadi enggak diasah gitu kan. Nanti mungkin lupa ingat gitu. Nanti mungkin next video kita akan ketemu lagi seperti itu. Nah kalau untuk nama-nama hewan atau binatang sejenisnya itu ada nggak yang masih ngejar, misalkan kayak kucing, kayak gajah atau apa gitu, kira-kira sedikit aja nih 2 atau 3 hewan saja gitu. Mungkin yang saya ingat itu biasanya bahasa Koreanya nyamuk gitu kan. Nyamuk itu mogi gitu. Mogi. Kalau di Jepang itu mosquitos kayak bahasa Inggris gitu. Hampir kan mirip bahasa Inggris kan gitu kan. Iya. Kalau untuk bahasa Jepang itu beda ya. Itu cuma bercanda intermezzo. Kalau untuk bahasa Jepangnya itu, kalau untuk nyamuk itu K itu nyamuk ya. Makanya kalau misalkan kayui itu gatel itu bisa disebabkan biang keringat, bisa disebabkan dengan gigitan nyamuk seperti itu. Jadi diambil kata dasarnya tuh K seperti itu. Kalau bahasa Korea beda lagi, kalau gatel ya ganjiro gitu. Ganjirowo gitu. Kayui. Kalau bahasa Koreanya kucing, seingat saya itu goyangi. Goyangi teman-teman. Goyang. Kayak bahasa Indonesia goyang gitu. Goyangi. Goyangi. Kalau Jepang itu neko. Iya. Ya teman-teman, adik-adik, ya ini kita kesempatan ini kita berkolaborasi ya, kita menambah wawasan, pengalaman ataupun pembelajaran ya bagi adik-adik semua. Dan kita ex Jepang dan ex Korea ya teman-teman. Jadi pesannya nih untuk adik-adik semua yang mau baik itu ingin belajar ataupun ingin bekerja di Korea, itu kira-kira pesannya apa nih supaya mereka pada sukses, pada selamat dan bisa kembali ke Indonesia itu. Biar supaya sukses lah, ada usaha, kemudian hidup yang mapan, itu kiat-kiatnya itu apa aja, sedikit saja ya. Yang pertama intinya apa ya, niat. Yang pertama itu niat dari hati kita itu mau, istilahnya kerja keluar itu mau apa, intinya gitu, istilahnya cita-citanya lah. Harus ditanamkan kuat-kuat gitu, harus serius gitu, tekun dalam belajar supaya bisa lulus dulu gitu kan ujiannya gitu kan. Pertama itu. Yang kedua apa ya istilahnya berdoa gitu kan. Yang kedua itu berdoa ya. Harus rajin belajar giat gitu kan, terus berdoa, terus apa ya, jangan pantang menyerah gitu, intinya gitu ya. Mungkin untuk summarize-nya ataupun saya rangkum, jadi teman-teman dan adik-adik semua, sebelum kita itu mau baik itu belajar maupun bekerja di luar negeri itu, jadi untuk sebelum kita ke sana itu ataupun menuju ke suatu negara itu, kita diadakan ujian dulu, ujian baik itu tertulis ataupun ujian bahasa. Nah jadi yang dimaksud dengan
giat belajar ataupun belajar bersungguh-sungguh itu ya supaya kita tuh lulus dalam nilai itu tadi. Setelah lulus kita akan berangkat, setelah lulus bahasa, belajar bahasa, lulus nilainya dengan memuaskan, dengan hasil yang maksimal, kemudian kita diberangkatkan ke negara tersebut. Nah, yang kedua itu tadi jangan lupa tadi berdoa. Tentu dong untuk doa masing-masing lah kepercayaan kita beragama masing-masing dan keyakinan. Otomatis kalau kita dengan berdoa ya kita bisa berusaha, berikhtiar, tapi jangan lupa berdoa adik-adik semua. Jadi semua itu kita pasrahkanlah pada Yang Maha Kuasa supaya kita itu bisa dimudahkan ataupun dihampangkan, dilapangkan untuk langkah kita seperti itu. Kemudian satu lagi tadi, jangan pantang menyerah. Otomatis setiap perjuangan, setiap proses itu mengalami suatu rintangan ataupun kesulitan. Nah, jadi kalau kita misalkan menyerah, pantang menyerah, ya sudah, kita pasti akan gagal adik-adik. Nah, jadi untuk maka dari itu harus tetap semangat. Kalau bahasa Jepangnya semangat tuh gambarimasho, mari bersemangat. Nah, kalau bahasa Korea ini apa nih? Fighting, aja fighting gitu. Artinya semangat. Oke, siap. Haza fighting adik-adik. Kalau untuk bahasa Jepangnya gambarimasho, itu semua gambarimasho. Mari kita selalu bersemangat. Karena semangat itu adalah kunci yang utama sih. Nah, jadi ketika kita tidak punya semangat ataupun motivasi, ya kita akan stuck, kita akan berhenti di situ. Dan kita tidak akan tahu nanti hasilnya itu apa. Karena kan prosesnya kita udah panjang, kemudian kita nggak menerusin dari proses itu tadi, ya kita tidak tahu hasilnya adik-adik. Nah, oke adik-adik, mungkin itu aja. Saya ucapkan terima kasih Pak Arif sudah mau berbincang-bincang, berbagilah pengetahuan ataupun wawasan. Dan untuk adik-adik, kiranya video ini bermanfaat, kemudian ada yang bisa diambil, silakan like, share, dan subscribe untuk channel saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.